Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari saya sendiri, Aulia Zaunata Syafira dengan NIM 06020224 010. Saya Dini Rahmatillah dengan NIM 0602022018. Saya Dimas Budajaya dengan NIM 0602240117. Toyib, langsung saja kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang materi pendekatan pengelolaan kelas. Langsung saja ke bagian pengertian apa itu pendekatan pengelolaan kelas. Pendekatan secara istilah dapat diartikan sebagai proses atau cara perbuatan mendekati. Secara bahasa, pendekatan memang dimaknai sebagai proses atau cara perbuatan mendekati suatu objek. Pengelolaan kelas mengarah kepada peran guru untuk menata pembelajaran secara kolektif atau klasikal dengan cara mengelola perbedaan-perbedaan perbuatan individual menjadi sebuah aktivitas belajar bersama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter kedua kita. Kemudian ada jenis-jenis pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan otoriter. Ini pendekatan yang memandang pengelolaan kelas itu sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Tujuan guru pengelolaan kelas ini untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini, yakni menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Jadi pada pendekatan ini itu guru sebagai pengendali penuh. Semua perilaku siswa itu dikontrol dan diarahkan oleh guru. Fokusnya itu pada kedisiplinan dan ketertiban siswa. Kemudian untuk yang kedua ada pendekatan ancaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengancam diartikan sebagai menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang, serta memberikan pertanda kemungkinan malapetaka atau akibat yang akan terjadi. Dalam konteks pengelolaan kelas, pendekatan ancaman dapat didefinisikan juga sebagai cara pandang guru bahwa perbuatan mengancam dapat dijadikan sebagai metode untuk menciptakan kelas yang kondusif. Jadi pada pendekatan ini itu guru menggunakan ancaman baik berupa hukuman atau teguran keras sebagai alat untuk menciptakan kelas yang kondusif. Dan tujuannya untuk menertibkan kelas. Kemudian yang ketiga ada pendekatan permisif, yaitu pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik tindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Jadi pendekatan permisif ini kebalikan dari pendekatan otoriter. Jadi siswa itu diberikan kebebasan penuh dan guru membiarkan siswa itu bertindak sesuai keinginannya, baik kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang keempat ada pendekatan instruksional. Ini pendekatan yang mendasarkan pada penjurian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian manajerial kelas. Pendekatan ini juga berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan contoh dari kelas yang baik itu berasal dari hasil dari perencanaan pembelajaran yang matang. Begitu juga jika RPP dan proses pengajarnya bagus, secara otomatis masalah kelas itu minim atau rendah. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pendekatan resep. Resep dapat diartikan sebagai keterangan dokter tentang obat serta takarannya. Jadi dalam konteks pengelolaan kelas ini, resep dapat diartikan sebagai keterangan tentang cara bagaimana mengelola suatu kelas. Resep tersebut terwujud dalam berbagai aturan kelas yang dibuat dan disepakati secara bersama-sama. Nah, di sini
Tujuannya membantu guru mengelola kelas dengan mengikuti aturan, langkah, atau petunjuk yang telah disusun dan disepakati bersama. Selanjutnya, pendekatan proses kelompok. Yang di sini berartikan pendekatan yang memang hidup suatu waktu, diperlukan dan digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Nah, tujuan dari pembelajaran tersebut dengan sistem pendekatan kelompok tadi adalah pencapaian perkembangan secara optimal dari aspek pengetahuan kognitif, sikap, attitude, ataupun keterampilan skills peserta didik. Nah, yang terakhir ada pendekatan elektik, yang berarti kan menunjuk pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoretis dan pendekatan atau approach, yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan, dan yang bertujuan menggabungkan berbagai pendekatan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi agar pengelolaan kelas menjadi lebih efektif dan fleksibel. Kemudian dilanjutkan untuk kesimpulan. Yang pertama, pendekatan pengelolaan kelas itu adalah strategi guru dalam mengatur suasana dan perilaku kelas agar pembelajaran berjalan efektif dan kondusif. Yang kedua, terdapat 7 jenis pendekatan, dari yang paling ketat yaitu otoriter atau ancaman, hingga paling bebas ini permisif, dan guru yang baik itu memilih pendekatan sesuai situasi, bahkan memadukan beberapa sekaligus, yaitu elektif. Baik, cukup sekian presentasi tentang materi pendekatan pengelolaan kelas dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.